Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 28921500063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Winasari Kusumaning Tias, SIP SEMM. Di video ini saya akan membahas terkait perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Dari aktivitas perdagangan internasional tersebut, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama. Secara etimologis, perdagangan adalah segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat, yang di sana terjadilah keseimbangan antara kurva permintaan dengan penawaran pada suatu titik yang biasa dikenal dengan nama titik equilibrium. Sedangkan internasional berarti dunia yang luas dan global, bukan parsial ataupun satu kawasan tertentu. Maka, perdagangan internasional dapat diartikan dengan sejumlah transaksi perdagangan atau jual-beli di antara pembeli dan penjual, yang dalam hal ini adalah satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar, demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Berikut ini ada pengertian perdagangan internasional menurut para ahli, yang diantaranya di sini menurut Kuala Adolf, perdagangan internasional merupakan aktivitas dari tukar-menukar atau bahkan aktivitas dari jual-beli yang terjadi antar negara sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan manfaat maupun keuntungan dari aktivitas tersebut. Sementara menurut Timmy Jimmy, perdagangan internasional merupakan aktivitas dari perdagangan yang dilakukan oleh suatu penduduk yang berada dalam suatu negara dengan negara-negara lain dengan kesepakatan yang disepakati oleh bersama. Para ekonom pasar mengatakan bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi yang saling menguntungkan atau win-win deal, karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, perdagangan internasional menyangkut dua transaksi ketika dua negara saling melakukan ekspor dan impor yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, jika Indonesia sama sekali tidak mengimpor barang dari Australia, maka Australia pun tidak dapat membeli barang yang kita ekspor ke negara tersebut, karena Australia tidak memiliki uang rupiah. Uang rupiah ini baru diperoleh jika Australia mengekspor barang atau jasa ke Indonesia. Yang kedua, perdagangan internasional memberikan keanekaragaman barang dan jasa. Kita dapat membayangkan jika Indonesia tidak mempunyai hubungan perdagangan internasional dengan negara lain di dunia. Keanekaragaman barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar dalam negeri Indonesia akan sangat terbatas. Misalnya, kita tidak menemui komputer buatan Amerika, tidak ada jam tangan buatan Swiss, atau mobil dari Jepang. Sekalipun Indonesia dapat mengembangkan industri substitusi impor untuk memproduksi mobil sendiri, biaya produksinya akan melebihi harga mobil impor dari Jepang. Yang ketiga, perdagangan internasional dapat mendatangkan efisiensi. Suatu negara yang mencoba memenuhi segala kebutuhan barang dan jasanya sendiri atau biasa disebut dengan self-sufficient economies tidak akan mencapai efisiensi dalam perekonomiannya. Hanya dengan perdagangan internasional maka efisiensi dapat dihasilkan dan kedua negara akan saling mendapat keuntungan karena faktor-faktor berikut, yaitu aneka sumber daya alam, skala ekonomi, dan perbedaan selera. Ketiga faktor tersebut merupakan pandangan umum yang menjelaskan mengapa perdagangan internasional antara dua negara dapat saling mendatangkan keuntungan.
Selain pandangan umum ini, masih ada pandangan spesifik yang menjelaskan mengapa perdagangan internasional harus terjadi dan tidak dapat dielakkan. Pandangan spesifik tersebut adalah spesialisasi. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup. Perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkup perdagangan internasional meliputi perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain, perpindahan modal melalui investasi asing ke negara lain, perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain, dan perpindahan teknologi dari suatu negara ke negara lain. Dalam perdagangan internasional terdapat dampak positif dan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak positifnya antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, perdagangan internasional juga dapat memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja serta mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Namun, perdagangan internasional juga dapat memberikan dampak negatif seperti barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual dengan harga yang lebih murah. Hal ini menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian yang besar. Selain itu, terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas dapat terjadi. Kemudian di sini ada teori perdagangan internasional. Di sini ada 6 teori perdagangan yang dimana di sini ada yang pertama, teori keunggulan mutlak, kemudian ada teori keunggulan komparatif, lalu ada teori ekonomi merkantilisme, teori Hesker-Ohlin, atau bisa disebut juga dengan teori HO, kemudian ada teori reciprocal demand, dan teori mazhab neoklasik. Nah, teori keunggulan mutlak ini adalah teori yang membahas tentang perdagangan internasional dapat memberikan keuntungan suatu negara. Lalu kemudian teori keunggulan komparatif ini menjelaskan bahwa perdagangan internasional ini dilakukan dengan cara perdagangan yang memilih atau membeli barang lebih efektif atau efisien untuk proses produksinya. Nah, selanjutnya teori yang ketiga ini diperkenalkan oleh Victor de Riquetti dan Marquis de Mirabeau pada tahun 1763. Teori perdagangan internasional ini menjelaskan mengenai kekayaan suatu negara yang dihitung dengan emas serta perak. Teori ekonomi merkantilisme ini beranggapan bahwa apabila terjadi kegiatan ekspor maka harus dilakukan dengan sesering mungkin, serta kegiatan impor yang dilakukan oleh suatu negara pun harus dilakukan dengan seminim mungkin. Tujuannya agar kondisi ekonomi di negara tersebut menjadi lebih kuat maupun kaya. Artinya, dalam perdagangan internasional, suatu negara dapat melakukan kegiatan ekspor dan lebih baik dilakukan sesering mungkin. Sementara untuk melakukan kegiatan impornya, termasuk pula dalam perdagangan internasional, sebaiknya dilakukan seminim mungkin. Sehingga para pedagang atau produsen dalam negeri pun menjadi lebih makmur. Karena barang dagangan dari warga lokal akan lebih terjual dan memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan barang dari negara lain. Terlebih lagi, para pedagang pun dapat menjual lebih melalui kegiatan ekspor dari kerjasama perdagangan internasional tersebut. Nah, teori perdagangan internasional yang keempat ini dikemukakan oleh seorang sejarawan ekonom yang berasal dari Swedia bernama Eli Hesker, serta Bertil Ohlin yang tak lain adalah murid dari Eli. Teori ini juga lebih dikenal dengan sebutan The Proportional Factor Theory. Menurut Eli dan Bertil, teori perdagangan internasional ini berkaitan dengan negara yang memiliki faktor produksi yang tinggi, serta biaya produksi yang cenderung murah, sehingga negara tersebut pun akan mudah untuk melakukan ekspor dengan spesialisasi produk yang diproduksi dengan efektif maupun efisien oleh negara tersebut.
Begitu pula sebaliknya, apabila suatu negara memiliki faktor produksi yang langka dengan biaya produksi yang cukup mahal, maka negara tersebut akan melakukan impor dari negara lain demi memenuhi kekurangan barang yang tidak mampu diproduksi oleh negara tersebut. Yang kelima, teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand. Teori permintaan timbal balik ini dikemukakan oleh John Stuart Mill yang melanjutkan dari teori komparatif yang dicetuskan oleh Ricardo. Menurut teori permintaan timbal balik ini, J.S. Mill memaparkan bahwa ada titik keseimbangan pada pertukaran barang yang terjadi antar dua negara dengan perbandingan dari pertukarannya adalah dengan menentukan dasar tukar dalam Neger atau DTD. Teori dari J.S. Mill ini lebih menekankan pada keseimbangan antar permintaan maupun penawaran, karena permintaan maupun penawaran adalah hal penentu yang dapat menentukan jumlah barang yang nantinya akan diekspor maupun diimpor oleh suatu negara. Karena teori permintaan timbal balik ini merupakan lanjutan dari teori komparatif, maka kedua teori tersebut pun tidak terlalu jauh berbeda. Namun tentu kedua teori tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan dari teori komparatif dan permintaan timbal balik adalah penentuan dasar tukar internasional atau disebut pula sebagai DTI. Menurut teori komparatif, perdagangan internasional akan mendapatkan keuntungan apabila DTI 1:1. Sedangkan menurut teori permintaan timbal balik, keuntungan dari perdagangan internasional dapat diperoleh tanpa meraih DTI 1:1. Asalkan perdagangan internasional yang terjadi tersebut dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang bekerja sama serta saling memberikan keuntungan yang sama pula. Menurut pandangan Mills, perdagangan internasional akan bermanfaat untuk kedua negara apabila kedua negara tersebut memiliki perbedaan menurut rasio produksi maupun konsumsi antar negara yang bekerja sama. Selain itu, jumlah dari jam kerja yang dibutuhkan oleh suatu negara untuk memproduksi barang ekspor haruslah lebih kecil apabila dibandingkan dengan jumlah jam kerja untuk memproduksi barang impor. Maka kedua negara yang bekerja sama dan melakukan perdagangan internasional pun akan otomatis mendapat manfaat dari perdagangan internasional yang dilakukan. Teori mazhab neoklasik ini memiliki pandangan bahwa ekonomi maupun teori tidak didasarkan pada tenaga kerja maupun biaya produksinya, namun telah beralih pada tingkat kepuasan atau marginal utility. Teori mazhab neoklasik ini merupakan salah satu pendekatan yang menjadi cara untuk mengungkapkan teori ekonomi. Pandangan perdagangan internasional dengan teori mazhab neoklasik juga merubah teori-teori lain yang ada maupun metodologinya. Selanjutnya ada faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Sebenarnya terdapat banyak hal yang menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Di antaranya yang pertama, usaha untuk memenuhi kebutuhan. Faktor pendorong kebutuhan nasional yang utama adalah adanya keinginan untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sendiri. Hal ini karena tidak semua negara dapat menghasilkan semua barang dan jasa. Contohnya, negara-negara industri tidak dapat memproduksi bahan baku seperti kain, kayu, karet, minyak sawit, dan biji kopi, sehingga mereka harus mengimpor dari negara lain. Yang dimana negara lain tersebut adalah negara penghasil bahan baku industri. Begitu juga sebaliknya, negara berkembang seperti Indonesia belum bisa memproduksi alat-alat industri modern seperti pesawat terbang, sehingga melakukan impor berbagai barang tersebut dari negara maju. Yang kedua, ada perbedaan kekayaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, ada perbedaan selera. Selera konsumen di dalam negeri terhadap produk luar negeri akan mempengaruhi suatu negara untuk mengimpor barang dan jasa tersebut. Contohnya,
Jepang dan Korea Selatan sama-sama menghasilkan barang elektronik dan ikan tuna dalam jumlah yang hampir sama. Tetapi orang Jepang lebih suka ikan tuna dan orang Korea Selatan lebih suka produk elektronik. Dengan kondisi seperti ini, Jepang akan mengekspor barang-barang elektronik sedangkan Korea Selatan akan mengekspor ikan tuna dari Jepang. Kemudian ada perbedaan iklim. Iklim juga mendorong terjadinya perdagangan internasional. Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Yang kelima, keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Ada kalanya produsen menjalankan produksinya dengan tidak maksimal atau optimal karena takut akan mengakibatkan oversupply produksi sehingga menyebabkan kerugian. Namun, ada beberapa produsen sengaja melakukan tindakan produksi besar-besaran untuk menambah penerimaan dan keuntungan sehingga mendorong untuk perluasan pasar melalui perdagangan internasional. Yang keenam, kemampuan negara mengolah sumber daya ekonomi berbeda. Perbedaan kemampuan negara dalam mengolah sumber daya ekonomi menyebabkan terjadinya perbedaan biaya produksi. Hal ini menyebabkan biaya produksi di suatu negara relatif lebih murah jika dibandingkan dengan biaya produksi di negara lain. Yang ketujuh, kerjasama, hubungan politik, dan dukungan negara lain. Keinginan untuk membuka kerjasama dengan negara lain akan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Di sisi lain, dampak dari perdagangan antar negara juga akan melahirkan kerjasama ekonomi bahkan membentuk blok-blok perdagangan. Yang kedelapan, penerapan teknologi dan penghematan biaya produksi atau efisiensi. Negara-negara yang menerapkan teknologi dalam berproduksi biasanya akan lebih efisien dan dengan kualitas yang lebih bagus. Produksi dapat dihasilkan dalam jumlah besar sehingga biaya dapat dihemat dan harga produk per unit akan lebih murah. Yang kesembilan, terjadinya era globalisasi. Tidak adanya sekat-sekat antar negara, semuanya seolah-olah menyatu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional adalah adanya rasa saling membutuhkan. Selanjutnya saya akan memaparkan dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan dan kompensasi. Telah dijelaskan bahwa produksi dan konsumsi di negara-negara yang melakukan perdagangan masing-masing meningkat kecuali terdapat beberapa hal, misalnya yang pertama, perbedaan antara negara besar dan negara kecil. Besar kecilnya suatu negara tidak ditentukan secara absolut, tetapi ditentukan secara relatif terhadap pasar. Negara Swiss misalnya, walaupun secara absolut terhadap negara kecil, tetapi di pasar arloji merupakan negara besar dalam pengertian relatif. India adalah negara besar menurut ukuran absolut, tetapi di pasar mobil misalnya adalah negara kecil. Dengan demikian, negara kecil dalam pengertian perdagangan internasional bertindak sebagai price taker, yaitu negara yang tidak mampu mengubah harga pasar sesuatu komoditas berapapun jumlah yang diminta atau ditawarkan. Yang kedua, adanya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari perubahan kualitas atau kuantitas faktor produksi, yaitu adanya perubahan dalam bawaan faktor atau faktor endowment, atau juga bisa disebut dengan perubahan suatu fungsi produksi. Apabila suatu negara menghadapi permintaan yang inelastis terhadap komoditas ekspor atau mengalami pertumbuhan ekonomi yang terpusat di sektor industri ekspor, atau mempunyai kemampuan adaptasi yang rendah, maka pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan mungkin bukan jalan yang baik bagi negara tersebut. Penyebab pertumbuhan negara yang memiskinkan itu adalah pertumbuhan negara yang bersangkutan lebih cenderung atau timpang ke sektor ekspor. Kemudian permintaan luar negeri bagi barang ekspor adalah inelastis atau elastis rendah, sehingga peningkatan penawaran barang ekspor tersebut mengakibatkan penurunan harga. Kemudian juga meningkatnya jumlah barang atau nilai produksi tidak mampu mengimbangi penurunan pendapatan karena turunnya harga. Selanjutnya ada dampak perdagangan internasional terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini ada dua dampak, yang dimana ada dampak positif dan dampak negatif.
Dampak positifnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Yang kedua, menambahkan devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Yang ketiga, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri. Dengan munculnya teknologi baru dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat. Kemudian melalui impor, kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi. Lalu juga dapat memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja, serta mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Sementara dampak negatifnya yaitu barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian yang besar. Lalu juga munculnya ketergantungan dengan negara maju, terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas, dan bila tidak mampu bersaing maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait perdagangan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.